Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya telah menyelesaikan proyek artikel yang bertemakan pengembangan usaha dan cara mempertahankan jenis UMKM toko kelontong ini sebagai bahan untuk ulangan harian ketiga saya. Baik, sebelum itu saya ingin berterima kasih banyak kepada Bapak Anwar Fatoni selaku dosen pembimbing saya dan dosen pengampu mata kuliah keuangan Mikro Islam. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri. Baik, nama saya Veleta Padmadani dengan NIM 21101116006. Saya dari program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Maka dari itu saya akan menjelaskan dan memaparkan tugas wawancara UMKM yang telah saya buat dan saya paparkan berupa PowerPoint ini. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai konten apa saja yang ada di dalam PowerPoint ini. Nah, jadi di sini yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian ada pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama ini ada pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan mengenai latar belakang UMKM di Indonesia. Jadi sebagai negara yang berkembang, Indonesia itu membutuhkan berbagai usaha lokal ataupun domestik dengan tujuan untuk bisa bekerja sama dengan luar negeri untuk bisa meningkatkan perekonomian negara. Kemudian pemerintah ini sudah sangat mendukung berbagai usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam hal apapun sebagai usaha untuk bisa memajukan produk-produk lokal dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian daerah. Maka dalam hal ini UMKM ini berperan penting sebagai usaha yang ramai di kalangan masyarakat menengah untuk bisa berpartisipasi dalam hal ini untuk bisa dijadikan sebagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian UMKM ini memiliki pengertian sebagai usaha mikro kecil menengah yang merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh para wirausaha untuk bisa mendirikan usaha ekonomi mikro kecil dan menengah di kalangan masyarakat. Kemudian UMKM ini menjadi sebuah prioritas pengembangan perekonomian di berbagai negara yang dimana dikarenakan banyaknya pemasukan negara yang dihasilkan oleh penghasilan UMKM ini sehingga UMKM ini bisa memiliki manfaat yang besar ya dan baik kepada masyarakat yang tidak bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan ataupun yang sangat membutuhkan usaha kecil, mikro, dan menengah ini untuk bisa menciptakan sebuah lapangan kerja bagi masyarakat lainnya. Untuk bisa menghasilkan masyarakat yang produktif dan aktif dalam bekerja. Baik, selanjutnya ini terdapat tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini mengenai pengertian dari UMKM sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya dalam pendahuluan bahwa UMKM ini merupakan usaha mikro kecil dan menengah atau yang sering disebut dengan UMKM menjadi sebuah usaha yang ramai di kalangan masyarakat yang dimiliki oleh perorangan ataupun individu dengan modal yang digunakan dari penghasilan pribadi. Dalam kata lain, jadi seseorang ini ketika memiliki penghasilan pribadi, maka penghasilan itulah yang dijadikan sebuah modal untuk membangun UMKM tersebut. Jadi intinya dana mereka itu akan bercampur di dalam penghasilan mereka sendiri. Kemudian di sini ada karakteristik dari UMKM di mana UMKM ini bisa dilihat dalam klasifikasinya yaitu menyangkut dari bagaimana awal terbentuknya UMKM tersebut, perusahaan, lama berdirinya, kemudian ukuran perusahaan juga bisa diklasifikasikan menjadi jenis dari UMKM, kemudian sumber pendanaan dan sebagainya. Sehingga semua ini dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk UMKM. Baik, selanjutnya di sini terdapat berbagai macam kelompok UMKM. Diklasifikasikan menjadi yang pertama ada livelihood activity, yang dimana sebuah kelompok usaha ini lebih diketahui kelompok yang bergerak sektor informal. Jadi usaha yang bergerak sektor informal ini dia itu intinya dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya yang sangat dibutuhkan sebagai usaha untuk bekerja sehari-hari. Contohnya ini seperti pedagang kaki lima. Kemudian micro enterprise yang dimana sebuah kelompok usaha ini bisa melakukan kegiatan yang cenderung sama dengan pengrajin. Dalam kata lain, ia memiliki sebuah skill untuk bisa mengrajin sesuatu gitu, tapi belum memiliki jiwa wirausaha. Kemudian
Small Dynamic Enterprise, yang dimana sebuah kelompok usaha yang bisa menjalankan bisnis dengan jiwa kewirausahaan yang penuh dan dapat menerima pekerjaan subkontrak serta ekspor. Yang dimana dalam kata arti ini sudah memiliki jiwa kewirausahaan sehingga sudah bisa mendirikan usahanya secara pribadi. Kemudian Fast Moving Enterprise, yang dimana suatu kelompok sudah bisa memiliki jiwa wirausaha, memiliki tujuan untuk bisa memajukan usahanya tersebut dan melakukan berbagai transformasi besar agar usahanya dapat berkembang. Kita bisa lihat bahwa fast moving enterprise ini kemungkinan besar ini terjadi pada perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang dikarenakan ciri khasnya yaitu sudah bisa memajukan kelompok usahanya dengan bertransformasi besar sehingga bisa lebih mengembangkan lebih besar lagi dan bisa memajukan usahanya untuk bisa lebih baik lagi. Selanjutnya ini di sini saya memasukkan mengenai pengertian dari toko atau warung kelontong. Jadi yang pertama, toko atau warung kelontong ini merupakan sebuah warung atau toko kecil yang memiliki persediaan kebutuhan rumah tangga ya, seperti kebutuhan sembako atau yang kita sebut dengan 9 bahan pokok, makanan serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Yang dimana toko kelontong ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dikarenakan banyak masyarakat yang sangat membutuhkan 9 bahan pokok ini untuk bisa dibeli dalam jarak dekat dan dapat ditempuh. Kemudian di sini ada pemberdayaan UMKM di Indonesia, yang dimana UMKM ini lebih membutuhkan modal untuk bisa dapat mengembangkan usahanya. Sehingga yang dimana mereka ini membutuhkan berbagai jenis bahan serta alat yang digunakan sebagai upaya untuk bisa meningkatkan jumlah komoditas yang dihasilkan. Sehingga pemerintah dapat membantu masyarakat dalam memberdayakan UMKM ini dengan cara memberikan modal, memberikan dana bantuan, dan sebagainya. Kemudian, apa sih yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan UMKM? Di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan UMKM. Yang pertama itu bisa menjadi pihak yang membutuhkan bantuan permodalan yang sebenarnya. Jadi, dalam kata lain, UMKM ini harus diperhatikan secara spesifik ya, bagaimana sih pihak yang membutuhkan modal dan juga pihak yang sudah ada modal dan bisa mendirikan UMKM tersebut. Jadi, pihak yang sangat membutuhkan modal ini haruslah sangat dibantu oleh pihak pemerintah, sehingga mereka bisa menjalankan usahanya dan lebih produktif lagi agar bisa mendapatkan penghasilan bagi kehidupan mereka. Kemudian UMKM ini yang kedua itu bergerak di sektor real, baik berupa barang ataupun jasa. Karena yang kita tahu bahwa UMKM saat ini itu bisa berupa barang seperti adanya pembuatan hal-hal yang kreatif seperti makanan terbaru yang diinovasikan ataupun dalam berupa jasa seperti UMKM salon ataupun UMKM rias, tata rias dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu pelaku usaha UMKM ini berpijak pada etika bisnis dan moralitas yang berlaku. Yang dimana pelaku usaha UMKM ini masih tetap memperhatikan bagaimana ia berusaha untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik dengan melihat bagaimana usaha pemerintah untuk bisa membantu mereka sehingga akan mendapatkan hasil timbal balik yang positif. Lalu kemudian di sini kita ada grafik peningkatan data pelaku usaha UMKM dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Jadi di sini telah diketahui bahwa jumlah usaha UMKM pada tahun 2015 itu sebesar 59.262 unit. Maaf, maksud saya 59.262.772 unit. Jadi kemudian di tahun 2016 ini meningkat ya. Di sini meningkat sebesar 61.651.177. Kemudian di tahun 2017 ini meningkat lagi meskipun tidak sebesar di tahun sebelumnya, yaitu mencapai 62.229.617.
Yang selanjutnya ada di tahun 2018 yang meningkat sebesar 64.194.057. Dan kemudian di tahun 2019 ini yang meningkat lagi sebesar 65.465.497. Sehingga yang demikian, jika kita tarik kesimpulan dari semua ini, maka mereka ini sudah lebih berkembang dan lebih terbuka mengenai bagaimana sih UMKM ini bekerja di masyarakat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan pengembangan jasa yang mereka lakukan, pengembangan produk yang telah mereka lakukan, dan sudah bisa membantu perekonomian daerah di Indonesia untuk bisa lebih berkembang lagi. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengertian dan karakteristik mengenai lembaga keuangan syariah. Dan saya memilih Badan Pembiayaan Rakyat Syariah dikarenakan hal ini menurut saya cocok dengan pembahasan yang saya pilih tersebut. Jadi di sini pertama ada pengertian dari BPRS. Jadi BPRS ini merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat terkait kegiatan usahanya berdasarkan atas prinsip syariah. Jadi yang dimana BPRS ini sebagai Badan Pembiayaan Rakyat Syariah akan selalu membantu masyarakat dalam hal-hal seperti pembangunan UMKM tersebut, intinya pembiayaan rakyat yang berdasarkan atas prinsip syariah dan juga agar dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkan usaha produktif dalam rangka melakukan peningkatan taraf hidup masyarakat. Kemudian di sini ada tujuan dari BPRS yang dimana BPRS ini memiliki tujuan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi umat Islam. Hal ini harus lebih ditujukan, spesifikan kepada masyarakat ekonomi ke bawah yang membutuhkan bantuan biaya untuk bisa mengelola usahanya. Baik, selanjutnya ini apa saja hal yang dilarang dalam pelaksanaan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah ini? Baik, yang pertama itu Badan Pembiayaan Rakyat Syariah ini menerima sebuah simpanan yang berupa giro dan ikut serta dalam melakukan kegiatan lalu lintas perbankan, dan hal ini tidak diperbolehkan dalam pengelolaan BPRS tersebut. Kemudian BPRS juga tidak boleh ikut bergabung dalam kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, yang dikarenakan BPRS ini hanya uh, berfokus pada kegiatan yang ada pada suatu daerah saja untuk bisa meningkatkan perekonomian suatu daerah. Kemudian yang ketiga ada ikut serta dalam melakukan penyertaan modal, kemudian melakukan kegiatan dalam usaha perasuransian. Hal ini juga tidak diperbolehkan dikarenakan BPRS ini hanya berpusat pada pembiayaan, membantu biaya bagi masyarakat lokal domestik yang ingin membutuhkan bantuan pembiayaan untuk sebuah UMKM seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan kegiatan usaha lain selain dari kegiatan usaha yang telah tercantumkan pada kegiatan usaha yang diperbolehkan oleh BPRS. Baik, selanjutnya di sini saya menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif ya. Jadi saya menggunakan metode interview yang langsung ditanyakan kepada seorang pemilik toko kelontong tersebut, yang dimana dalam interviewnya dilakukan pembahasan nih terkait bagaimana sih usahanya itu bisa dapat berkembang, kemudian cara menjalani usahanya tersebut di masa pandemi ataupun setelah pandemi, cara meningkatkan usahanya tersebut dan menghadapi sebuah tantangan serta hambatan dalam menjalani usahanya tersebut. Kemudian apa saja jawaban yang jujur dan sesuai itu sudah diberikan oleh pemilik toko kelontong di masa tersebut. Kemudian dalam metode kualitatif ini juga menjadi salah satu metode penelitian yang dimana dipaparkan sesuai dengan fakta untuk bisa mengembangkan dan menemukan serta membuktikan terkait dengan suatu pembahasan. Baik, selanjutnya di sini saya sudah menjabarkan mengenai pertanyaan interview apa saja yang saya tanyakan kepada pemilik toko kelontong tersebut, yaitu yang pertama, jadi sini ada 9 pertanyaan. Yang pertama itu ada usaha apa yang didirikan, kemudian sejak kapan usaha tersebut berdiri, kemudian berapa modal awal yang digunakan untuk membangun usaha tersebut. Selanjutnya ada
kemanakah hasil usaha tersebut didistribusikan, kemudian bagaimana cara mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19 seperti kemarin, kemudian apakah terdapat kerugian dalam mempertahankan usaha tersebut di masa COVID-19, dan apakah ada perhatian dari pemerintah daerah ataupun pusat yang pernah diberikan terhadap usahanya tersebut seperti mendapat bantuan dari kelurahan, RT, ataupun RW. Kemudian kendala apa saja yang sering ditemui pengusaha dalam melakukan usahanya tersebut, serta harapan apa yang dimiliki oleh eh, pemilik toko ini agar usahanya bisa semakin maju. Namun, sepertinya saya tidak memaparkan keseluruhannya secara gamblang ya, secara semuanya saya tuangkan dalam PowerPoint ini karena saya takutnya tidak cukup pembahasannya terlalu panjang. Jadi saya singkat saja. Di sini sudah ada hasil dan pembahasan. Di sebelah kiri sudah terdapat foto saya dengan pemilik toko UMKM tersebut. Dan di sini nama usahanya adalah toko atau warung kelontong yang berdasarkan jenis UMKM-nya ini termasuk ke dalam UMKM jenis mikro. Dikarenakan jenis mikro ini hanya memiliki total aset itu kurang dari 300 juta ya. Intinya dia sangat mikro, sangat kecil, intinya bisa hanya bisa untuk sekitar 50 hingga 300 juta saja. Kemudian di sini tahun berdiri usahanya yaitu di tahun 1995. Kemudian modal yang digunakan untuk produknya itu sebesar 10 juta rupiah. Kemudian di sini pendapatan per minggu beliau adalah kurang lebih ataupun lebih dari 1 juta ya. Intinya 1 juta, lebih dari 1 juta setiap minggunya. Kemudian hambatan yang beliau dapat uh, saat mengadakan usahanya tersebut yaitu adanya toko pesaing yang sama menjual barang tersebut berada di sekitarnya sehingga menjadikan hal ini persaingan sengit bagi masyarakat untuk bisa berusaha ya. Kemudian sehingga barang kebutuhan yang sama itu dijual dengan jarak toko yang cukup dekat. Oke, jadi selanjutnya ini, oke baik sebelumnya mungkin saya akan kembali dulu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang belum terdapat tadi dalam PPT. Jadi di sini kemudian terdapat kerugian, apakah terdapat kerugian dalam mempertahankan usahanya tersebut di masa pandemi COVID dan bagaimana cara mempertahankan usahanya. Jadi beliau menjelaskan bahwa cara mempertahankannya itu hanya dengan berdoa dan tetap berusaha maksimal dengan cara memberikan disinfektan tentu saja. Kemudian karena beliau sempat terkena COVID tersebut sehingga beliau harus menutup dan mendapatkan kerugian dalam mempertahankan usahanya. Namun beliau cepat pulih dalam keadaan sehat normal kembali. Kemudian dengan cara mempertahankannya yaitu memberikan disinfektan, kemudian membeli barang-barang baru lagi dengan modal yang ada sehingga dapat berjualan kembali. Kemudian apakah ada perhatian dari pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pusat yang pernah diberikan, seperti adanya bantuan dari kelurahan, RT atau RW, beliau mengaku bahwa tidak pernah ada bantuan dari pemerintah tersebut, yang ada hanya modal yang dimiliki sendiri saja. Kemudian kendala apa saja yang dilakukan, kendala apa saja yang sering ditemui dalam usahanya. Jadi kendalanya itu seperti tadi, mungkin ada beberapa kerugian terkait dengan beberapa momen-momen yang tidak diinginkan, seperti pandemi COVID, seperti itu, dan juga adanya pesaing ya, seperti yang kita tahu tadi. Dan apa harapan pekerja dari, maksudnya pemilik usaha tersebut untuk bisa meningkatkan usahanya. Harapannya agar usahanya itu bisa semakin maju dan berkembang, dan juga bisa menghasilkan penghasilan cukup banyak sehingga modalnya bisa tertanam kembali. Baik, selanjutnya di sini ada hasil pembahasan. Jadi terkait dengan uh, UMKM toko kelontong tadi, jadi saya melakukan analisis bahwa uh, lembaga keuangan syariah yang cocok dengan UMKM
tokoh kelontong tersebut adalah BPRS. Hal ini dikarenakan pemberdayaan UMKM ini disertai dengan meluasnya perekonomian syariah. Maka dari itu saya merekomendasikan BPRS atau Badan atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk sebagai usaha yang dapat membantu UMKM tersebut. Hal ini dikarenakan bank syariah memiliki fungsi dalam pelayanan khusus kepada masyarakat kecil, terutama yang berada dalam tingkat kecamatan, desa, ataupun uh, kota-kota kecil. Sehingga BPRS ini sangat dibutuhkan untuk bisa menopang pemerintah dalam membantu mewujudkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Jadi sebagai tangannya pemerintah untuk bisa membantu dan mencapai kepada masyarakat yang terpencil ini. Yang terutama difokuskan pada daerah terpencil atau masyarakat yang tinggal di daerah yang belum terjangkau oleh bank umum. Kemudian di sini terdapat kesimpulan dan saran yang dimana kesimpulan yang saya buat yaitu jadi seiring dengan majunya teknologi maka pengusaha UMKM ini dapat ikut serta dalam memajukan usahanya dengan berbagai inovasi dan kemandirian UMKM menjadi usaha yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Jadi jika kita lihat tadi dengan meningkatnya nilai perkembangan usaha UMKM ini, maka masyarakat Indonesia pasti bisa memiliki peluang kerja yang cukup baik untuk bisa membantu warga yang sulit dalam memperoleh pekerjaan. Maka dengan UMKM ini bisa memberikan akses dengan bagaimana mereka bisa memperoleh pekerjaan kembali seperti halnya pada saat pandemi COVID karena mereka ada beberapa masyarakat yang pemutusan hubungan kerja sehingga harus berhenti bekerja sehingga dengan adanya UMKM ini maka mereka bisa untuk berusaha kembali untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian selanjutnya ini terdapat sarannya itu, jadi setelah dianalisis ternyata masih banyak nih pelaku usaha UMKM yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dalam hal ini pelaku usaha atau toko warung kelontong tersebut itu bisa menjadikan ketimpangan ya terhadap pelaku UMKM lainnya yang dimana yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang oleh demikian disarankan agar pemerintah bisa lebih efektif dan bisa lebih berkoordinasi lagi nih dengan pemerintah daerah. Yang dimana pemerintah yang berada di bagian bawahnya seperti kecamatan, kelurahan, RT atau RW bisa menghitung berapa sih jumlah UMKM yang ada di daerah mereka sehingga tangan-tangan pemerintah ini bisa sampai ke mereka gitu sehingga bantuannya bisa tercapai oleh eh, usaha-usaha UMKM tersebut. Dan hal ini bertujuan untuk bisa meminimalisirkan terkait dengan ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia. Baik, sekian dari saya mengenai paparan materi dari PowerPoint artikel saya yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.